Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidil anam wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Silvi Ayu Lestari, asal sekolah MA Al-Badriyah, dan insya Allah saya akan membahas tentang kunci sukses meraih dunia dan akhirat. Hadirin rahimakumullah, kalau seandainya ada orang yang mendefinisikan sukses sebagai sesuatu yang rumit dan berat, sebenarnya kalau kita kembali kepada pandangan agama Islam dan ulama kita, sukses itu sangat sederhana atau disamadengankan oleh para ulama dengan nikmat. Diberikan contoh, kalau seorang ibu anaknya sedang menangis, lalu dia jadikan target untuk mendiamkan anaknya serta berhasil, maka ibu itu sudah sukses di poin tersebut. Seseorang ingin bertemu dengan orang lain, janjian, dan berhasil bertemu, maka dia itu sudah sukses di poin tersebut. Kalau ini definisi dalam pandangan agama kita, kita bisa lihat berapa banyak kesuksesan yang kita bisa dapatkan dalam sehari, atau disamadengankan dengan nikmat oleh para ulama kita. Kapan kita syukuri nikmat-nikmat tersebut, sukses tersebut, maka kita akan mendapatkan tambahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya katakan dunia dan akhirat ada sebuah poin sederhana, hadirin. Kalau seandainya ada orang yang mendapatkan nikmat, mendapatkan harta, mendapatkan kesehatan, dia syukuri, itu sesuatu yang standar. Tetapi bagaimana caranya agar kita tetap bersyukur kepada Allah, sementara yang datang kepada kita itu adalah kehilangan harta, penyakit, gangguan orang? Bagaimana kita bisa tetap sukses, bahagia dalam segala keadaan, baik nikmat atau cobaan yang sedang datang? Maka saya beri judul ini, kunci sukses meraih dunia dan akhirat. Sebenarnya teman-teman, hanya kembali kepada satu kalimat, di mana kalimat ini adalah kalimat yang jadi penyebabnya oleh Allah diturunkan sebuah kitab dari langit, dan sebabnya pula karena kalimat ini Allah utus 124.000 nabi, dan karena kalimat inilah Allah ciptakan surga dan neraka. Itulah kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan pencipta selain Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Apakah Anda pernah berpikir betapa dahsyatnya kalimat ini? Kalau Anda mengutarakan dan mengikrarkan dalam pikiran dan lisan serta hati Anda yakin dalam hati bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, berarti tidak ada yang menghidupkan, mematikan, menciptakan malaikat, jin, udara, air, batu, tumbuh-tumbuhan, hewan, udara yang kita hirup, air yang kita minum, makanan macam warna yang kita lihat, dan apapun itu yang kelihatan dan tidak kelihatan, semuanya hanya dikerucutkan kepada satu pencipta, Allah. Ada seorang sahabat Nabi dalam hadis Bukhari dan bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, apa itu kebahagiaan? Bagaimana saya bisa melalui dunia ini, kehidupan ini dengan tenang dan bahagia?" Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu kalimat yang luar biasa, dan beliau mengatakan, "Qul Rabbiyallah tsumma istaqim." Ikrarkan dengan lisanmu dan pikiranmu serta yakini dalam hati bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Pasti kamu akan bahagia, pasti kamu akan bahagia. Mari kita bahas lebih dalam masalah kalimat ini, hadirin. Saya akan beri contoh dua kelompok.
Kelompok pertama ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dan kelompok kedua ada orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita mulai dari kelompok orang yang tidak beriman kepada Allah. Saya akan kasih contoh dari raja. Kita pasti tahu kalau raja, presiden, pemimpin masyarakat negara, maka pasti dia itu adalah prestasi tertinggi bagi seseorang manusia. Kita lihat dalam Al-Quran, Allah ceritakan dua raja yang mengaku sebagai Tuhan. Ada Namrud di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ada Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Anda tahu kenapa dua raja ini mengaku sebagai Tuhan, bukan cuma mengaku sebagai raja? Ternyata ulama tafsir mengatakan dalam kisah-kisah ayat yang menceritakan mereka, Namrud dan Fir'aun, raja yang jaraknya jauh di antara mereka, tetapi dua-duanya memiliki fisik yang sempurna, sangat kuat, gagah, kemudian pintar, memiliki istri dan keturunan yang banyak, kerajaan yang luas, pasukannya yang tidak pernah kalah. Sampai disebutkan dalam sejarah, Namrud dan Fir'aun menguasai setengah dunia. Makanya sangat wajar secara manusiawi dia mengaku sebagai Tuhan. Apa yang terjadi? Allah utus kepada Namrud Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim cuma datang dengan pakaian yang sederhana dan berkata kepada Namrud, "Wahai Namrud, kamu dan saya adalah manusia biasa. Kebetulan saja kamu memiliki kerajaan. Pencipta saya dan kamu adalah satu, Allah. Allah itu menghidupkan dan mematikan." Dan Namrud dengan sombongnya mengatakan, "Saya juga menghidupkan dan mematikan." Mau bukti? Ditangkap dua masyarakatnya, satu dibunuh, satu dibiarin jalan. Lalu dia mengatakan, "Lihat, saya menghidupkan, saya mematikan." Tentu ini kebodohan. Kenapa saya katakan kebodohan? Karena menghidupkan itu dari suatu tidak ada menjadi ada. Dari biji yang dibuang di tanah itu tiba-tiba tumbuh jadi pohon, besar, berdaun, berbuah, bisa dimakan. Anak ayam yang cair menjadi anak ayam itu menghidupkan dari tidak ada menjadi ada. Maka Nabi Ibrahim mematakan hujahnya Namrud, "Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar." Maka kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Tuhan saya setiap hari dan Tuhanmu Allah memindahkan matahari dari timur ke barat. Apakah kamu bisa?" Fabuhital ladzi kafar. Maka orang-orang kafir dari Namrud tidak bisa ngomong. Mau ngomong apa dia? Bahkan Namrud tidak bisa mengatakan rambut yang tumbuh di kepalanya itu dia tumbuhkan. Semalam suntuk dia berpikir besok paginya Allah menghinakan Namrud dengan membunuhnya. Ada tahu dengan apa? Dengan seekor lalat. Allah putus dalam hadis Bukhari dikatakan kepada Namrud, "Ya seekor lalat, yang lalat itu hinggap atau masuk di hidungnya, nyelup langsung ke otaknya, gak bisa dikeluarin sama dia. Dipukul-pukul kepalanya gak bisa keluar. 3 hari begitu sampai mati gara-gara lalat. Allah hinakan Namrud mati dengan lalat. Na'udzubillahi min dzalik." Ini contoh orang yang tidak beriman kepada Allah. Saya akan kasih contoh orang-orang yang beriman kepada Allah. Ada seorang tokoh tabi'in yang terkenal. Dia duduk di kemahnya sambil makan siang. Ada yang datang kepada dia memberikan informasi, mengatakan, "Ya fulan, anakmu mati ditusuk orang." Itu tadi yang mau masuki makanan di mulutnya itu diberhentiin sama dia. Dengan sangat tenang dan mengucapkan kalimat, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Selesai. Dia kembali makan, hadirin sekalian. Waktu dia kembali makan, yang membawa informasi tentang kematian anaknya itu penasaran. Bilang lagi, "Ya fulan, anakmu mati ditusuk orang." Lalu dia tetap sama, diturunkan tangannya dan mengucapkan kalimat, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Tetap sama. Lalu dia makan lagi. Yang bawa berita itu sangat penasaran. Bilang lagi, "Ya fulan, demi Allah, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, anakmu ditusuk orang, keluar darah dan mati." Lalu dia tetap sama, diturunkan tangannya, kemudian makan lagi dan bertanya kepada beliau, "Kenapa Anda seperti ini?" Yang saya bayangkan, Anda akan lari, Anda akan lari panik, Anda akan membunuh, membalas dendam dengan orang yang membunuh anak Anda. Itu terjadi pada manusia.
Perhatikan, kalau orang yang beriman kepada Allah, apa jawaban dia? Ilmu dan iman menjawab ketenangan kita dalam menghadapi musibah. Apa yang dia katakan? Anak saya ditusuk orang itu hanya proses kematian saja, dan memang sudah ajalnya datang. Saya mau ngamuk pun, saya mau marah pun, sudah ajalnya, gak bisa apa-apa. Dan beliau mengatakan, sementara Tuhanku Allah memerintahkan aku untuk menghabiskan makanan ini, lalu aku habiskan makanan ini dulu, kemudian aku akan urus jenazah anakku. Subhanallah, ini contoh orang yang beriman kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, kesimpulannya, kalau kita ingin sukses, bahagia dunia dan akhirat, kita harus percaya kepada kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan pencipta selain Allah. Pasti kamu akan bahagia, pasti kamu akan bahagia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.